Oke, selamat datang Juan di channel aku ini. Jadi Ya, channel aku ini ada konten namanya cerita kisahku gitu. oke. Jadi di sini aku akan mengundang orang-orang yang bisa dibilang motivasi atau bisa dibilang kayak punya kalian khusus atau apa gitu. Jadi Hmm, dari sudut pandang mereka menangani masalah yang terjadi gitu. oke, oke. Jadi untuk Juan bisa nggak memperkenalkan diri dulu gimana? Oke, perkenalkan nama saya Juan dan asal saya itu dari Jambi ya. Di Pekanbaru ini saya kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, semesternya berapa? Sekarang udah udah masuk semester 9 sih sekarang. Oke, berarti lagi ngurus skripsi ya? Ya, lagi ngurus Oke, skripsi. lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Hmm. Terus kesibukannya apa sih selama di Pekanbaru sini? Kebetulan kesibukannya itu ya nungguin kalau ada yang mau ngedesain, ada yang mau ya butuh jasa desain lah gitu intinya gitu kan ya. Saya juga eh, nawarkin jasa-jasa desain gitu kan karena ya kebetulan pemasukan saya kadang dari situ, selain apa kan, selain dari kiriman orang tua juga. Oke, berarti eh, sampingannya desain grafis gitu ya? Ya sampingannya desain grafis Itu gitu. udah berapa lama sih kayak menggeluti menjalani profesi Hmm. sebagai desain grafis? Kalau untuk menggeluti desain grafis itu eh, awal kuliah ini sih mungkin saya beranikan untuk buka jasa ya, karena saya bisa desain itu dari SMK sih, karena saya SMK multimedia kan. Jadi dari SMK itu saya belajar desain, dan di kuliah inilah baru saya buka jasa gitu. Oke. Jadi gini, jadi tema yang akan saya angkat ini kayak Hmm, harga teman gitu. Pasti oke. Juan nih nggak asing lagi lah kalau Ya. untuk soal harga temen nih kan. Hmm. Eh, tapi kalau untuk dari sudut pandang Juan sih, gimana sih orang yang eh, apa menggunakan jasa Juan, desain Juan, tapi dengan Hmm. harga teman gitu? Ya kalau menurut saya itu nggak begitu masalah sih kalau bagi pribadi saya gitu kan, nggak terlalu masalah dengan yang namanya harga temen. Tapi kita lihat temen juga dong. Temennya itu misalnya teman yang banyak berkontribusi di kehidupan kita gitu kan, misalnya dia yang udah sering bantu kita, terus dia sering nolongin kita, atau yang sering kita minta tolongin lah gitu intinya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia minta jasa kita, ya kalau misalnya kita bisa bantu dia dengan jasa kita, kalian kita, ya nggak masalah sih. Hmm. Tapi kadang ada nih temen yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu kan, tiba-tiba udah minta desain dengan harga temen, atau minta dikurangin harganya, atau minta dimurah gitu kan, ya kadang kurang ini aja sih gitu kan, kurang etis kurang aja rasa. kurang enak lah ya. Iya, kurang enak aja. Terus kalau cara nolaknya gimana sih kalau ada yang minta harga temen gitu? Cara nolaknya gitu ya. Bukan cara nolak sih, kayak cara Ah. istilahnya kayak nggak dulu deh tapi dalam bahasa Oh yang gitu. lembutnya gitu, Oh gitu. atau enggak sedikit Hmm. naikkan lah harganya Hmm. gitu. Kalau saya sih nggak pernah, kalau selama ini belum ada sih saya nolak desain gitu kan. Kalau bisa sih saya kerjakan gitu kan. Tapi ya kalau misalnya harganya kemurahan, ya dengan cara kita gitu kan. Ya kita bilang kalau desain ini, memerlukan itu. Kita jelasin sama dia apa yang membuat desain itu dihargai gitu kan, dengan harga yang sesuai porsinya gitu. Apa sih kayak kalau untuk berapa sering gitu Mm-mm. dapat job harga teman, terus gimana kalau nolaknya, atau berapa sih harga? Kan kita kan pasti Johan sebagai desain grafis kan Mm-mm. punya nominal tertentu lah jasanya kan. Ya. Kalau seorang seorang bisa fotografi kan misalnya ada paket gitu kan, Mm-mm. paket satu Mm-mm. 2 3. Nah, kalau sebagai Juan untuk menakarkan sebuah harga teman tuh kayak mana sih gitu? Ya kalau harga temen ya, kalau temen sih mungkin jarang juga sih yang ngomong harga temen gitu kan. Soalnya mungkin teman-teman itu juga segan sama saya gitu. Kalau ngasih harga temen atau minta harga temen ya kan. Jadi eh, sesuai ini aja sih, sesuai dengan yang udah saya tarifin gitu. Karena di situ udah ada sih tarif-tarifnya gitu kan, desain spanduk berapa, desain poster berapa, dan saya kasih harga itu juga nggak mahal-mahal amat sih soalnya. Dan saya juga kalau udah dapet
job gitu ya syukur aja gitu kan walaupun harganya murah. Iya, syukur lah ya. Namanya Karena masih ada percaya kita iya, ya. karena sesuai kebutuhan juga sih, karena Hmm. kebutuhan saya juga kan untuk cuman untuk makan sama minyak aja gitu kan, belum ada tanggung jawab yang lain di luar situ. Di samping saya masih juga dapat kiriman dari orang tua gitu kan. Mungkin beda sih dengan yang udah pro, yang udah punya tanggung jawab gitu kan. Nah, kebetulan saya sendiri masih untuk saya sendiri lah gitu. Jadi ya harganya itu memang benar-benar murah gitu kan. Jadi mungkin ya teman-teman itu ya nggak mungkin juga nawar lagi gitu kan, ya jadi mungkin kayak gitu aja sih. Tapi ada yang nawar. Em, Pasti ada sih, pasti ada. Pasti ada. Itu langsung jual. Oke, ya lah segitu nggak apa-apa atau kokoh dengan apa yang sudah ditetapkan. Tergantung juga sih, tergantung desainnya gitu kan. Kalau misalnya desainnya agak ribet, butuhkan tenaga dalam gitu kan, butuhkan tenaga ekstra untuk berpikir, ya saya pertahanin harga segitu. Kalau untuk kira-kira sih, misalnya ngerjain satu project itu, Juan ngerjakan kira-kira berapa jam, terus dari jam berapa gitu. Itu sih tergantung apa sih? Tergantung mood Tergantung ya. deadline. Pertama tergantung deadline gitu kan. Oke, oke. Kalau misalnya deadline-nya customer-nya itu butuh cepat, ya pasti ide itu ada aja itu kalau apa ya, kalau deadline-nya cepat gitu kan. Kalau diperhitungkan berapa sih? Kira-kira 2 jam, 3 jam, atau Kalau untuk freelancer ya, kalau untuk kalau kayak logo, misalnya spanduk itu ah, kira-kira butuh berapa jam gitu untuk ngerjain? kalau untuk freelancer seperti saya kan, saya nggak ini kan nggak kerja di toko gitu kan. Kalau di toko mungkin orang mau cepat gitu kan. Iya. Kalau saya di freelancer ini kan ya kerja asal oh dapat ide kerjakan, oh dapat ide kerjakan, ya mungkin sekitar 1-2 jam lah. Oh, berarti 1-2 Itu jam ya. ya 1-2 jam itu memang udah di depan laptop aja sih. Terus kalau lagi dapat job nih, dapat project, Hmm. kendala apa sih yang sering terjadi itu, yang sering yang menimpa Juan itu saat ngedit atau desain gitu? Kalau kendala itu mungkin dari PC saya ya. Oke. Karena kebetulan PC juga PC tua, pernah jaya sih pada masanya gitu. Wis. Ya PC masih kentang lah kalau sekarang ini. Kalau dulu sih Tapi waktu masih dulu apa? Masih masih sanggup untuk masih apa? Aplikasi Mung- Juan apa sih yang dipakai untuk desain? saya Corel Draw sih. Corel. Corel Oke. Draw. Untuk Corel Draw itu masih kuat sih. Untuk desain itu masih kuat kalau di PC saya gitu. Oke. Iya. Terus eh, ada nggak gitu yang klien minta revisi yang sangat kayak nggak sesuai yang Juan inginkan, tapi kayak ini udah bagus loh, tapi si klien mintanya beda gitu. Cara Juan menanggapi klien Nah, kayak gitu gimana sih? itu sih. Saya juga ingat ya kata-kata motivator dari desain itu kan. Oh, siapa Ya, siapa siapa? kebetulan saya fans banget sama Bang Rio Purba. Oke, berubah siap. Ya, jadi itulah kata-kata dia tuh, sebagus-bagusnya desain pasti ada orang yang nggak suka, dan sejelek-jeleknya desain pasti ada aja yang suka gitu Oke. kan. Nah, mungkin dari pandangan kita desainnya udah bagus, tapi dari pandangan dia kurang bagus lah gitu, kurang pas gitu menurut dia gitu kan. Jadi ya di sini kembali lagi siapa yang butuh gitu kan, siapa yang menjadi rajanya gitu, siapa yang pemilik apanya di situ. Jadi ya kalau customernya minta rubah, ya otomatis kita rubah dong, nggak mungkin kita pertahanin dengan konsep kita yang mereka Nggak mau ya, nggak nggak mau suka ya. gitu. Walaupun menurut kita udah Bagus. bagus gitu kan, ya belum tentu menurut mereka bagus sesuai gitu kan gitu. Terus kalau untuk harga teman dia pernah nggak sih minta revisi yang banyak kali gitu, banyak banget revisi harga teman? Pasti pernah sih revisi harga teman. Paling banyak berapa kali itu yang untuk total harga teman gitu? Oh, berapa kali ya? Itu dan itu jobnya apa gitu? Itu cuman bikin sertifikat sih. Oke. Bikin sertifikat dan eh ya sih sertifikat kayak itu, yang minta revisi. Sampai berapa kali? Wah, lupa ya, yang jelas berkali-kali ya. Lebih dari 5? Lebih. Oh, siap. Dan Joan naruh harganya berapa itu? Itu harganya cuma sekitar 30.000 aja sih. 30.000 dan 30.000 melebihi 5 revisi. free revisi itu. Jadi Waduh. sebenarnya ya gimana ya, karena di samping saya butuh job juga, di situ juga saya butuh belajar gitu kan, belajar cara cara menangani konsumen lah gitu, konsumen yang banyak
maunya gitu kan. Dan yang paling kesel nih ya, dia itu minta revisi, tapi revisinya tuh nggak langsung semua dikatakannya gitu kan. Dia bilang satu satu satu, jadi nanti udah kita revisi, kita kirim, rupanya ada lagi yang salah. Jadi ya kita harus kerja berkali-kali dong. Kalau dia ngasih revisinya langsung bilang, oh ini salah, ini salah, ini salah, ini ganti, oke kita ganti gitu kan. Jadi enak, kita nggak perlu kerja berkali-kali gitu. Oke, terus kalau untuk Juan sih berapa sih tarifnya sih, bisa dijelasin? Terus kalian punya apa usaha desain sendiri, bisa jelaskan apa IG-nya atau apa gitu, bisa Hmm. dihubungin di mana gitu. Iya Plus sih. tarif harganya ya per Hmm. desain gitu. Ya kebetulan saya juga kemarin itu ya siap siap KKN atau siap magang kemarin itu. Oh siap KKN, mungkin saya buat Instagram untuk, ya sebenarnya untuk ini aja sih, untuk sebagai untuk media promosi, juga sebagai untuk Media karya lah ya. ya media karya gitu, Iya saya gitu. untuk menyampaikan lah, untuk menyalurkan karya-karya gitu kan. Saya buat nama itu Lembro Design, Oke. nama Artinya Instagramnya. arti dari Lemur Design itu apa? Lembro Design, oke. Jadi Lembro Design ini cukup unik ya menurut saya gitu kan. Saya bingung nih mau buat nama apa gitu kan. Dan saya juga bingung singkat cerita, saya kepikiran sama lem, perekat gitu kan, lem. Dan kata-kata yang sering digunakan teman itu untuk manggil temannya gitu kan, bro bro gitu kan. Kalau nggak Jadi tahu namanya ya. bro bro gitu kan. Jadi saya teringat lem sama bro. Wih, lem bro nih, keren juga nih nama nih kan. Cukup unik lah menurut saya gitu kan. Oke lah saya bikin. Jadi namanya itu perekat lem. Perekat lem itu perekat, bro-nya itu teman gitu kan. Perekat teman. Jadi bisa bilang untuk merekat konsumen gitu kan. Memikat konsumen lah gitu Oke, ibaratnya. filosofis sekali ya Filosofis namanya ya. sekali. Terus yang terakhir, Hmm. agak pesan untuk orang yang selalu minta harga teman dan selalu banyak minta revisi. Pesan-pesannya lah. Kalau pesan kesannya tuh ya menurut saya, tolonglah dihargain gitu kan yang penjual jasa itu, karena selain ilmu teknisnya dia memerlukan ilmu non teknis juga. Ilmu non teknis itu ya ilmu sendi dia gitu kan. Kita tahu nih kegunaan tool ini nih Ah, iya. untuk membuat garis, Hmm. tapi kita nggak akan pernah berpikir garis itu akan diapakan sama dia gitu Itu kan. yang mahal ya. Nah itu Itu dia yang di situ mahal. yang salah satu mahalnya gitu kan. Sama untuk video juga misalnya kan, video ini gini aja, tapi kita nggak akan tahu dia tuh video itu akan jadi apa nantinya gitu, dan kita perlu pemikiran non teknis tadi. Jadi intinya kayak perlu seni juga dalam Perlu sebuah desain seni ya. ya, di desain itu menurut saya seni visual, visual digital. Oke, Juan, Mhm. di segmen 2 ini kita masuk acara itu rapid question. Jadi nanti Yes. Juan pilih satu di antara dua kata yang aku sebutkan. Oke? Yes, oke. Okay. Photoshop atau Corel Draw? Photoshop. Kenapa? Saya kira Photoshop lebih mumpuni ya daripada Corel Draw. Menurut saya aja sih gitu kan. Walaupun Corel Draw itu berbasis vektor dan dia lebih cocok untuk desain. Cuman kalau di Photoshop itu lebih ke semuanya. Foto juga bisa. Tapi kalau untuk desain ya Kurang ya, Corel Draw tetap ya. terbaik. Tapi kalau disuruh Tapi milih, tetap pilih Photoshop. kalau disuruh milih ya Photoshop. Photoshop sih. Karena Oke. bisa dua-duanya gitu. Terus Asus atau MacBook? Asus ini kita perbandingan kayak di atas yang Ah, ROG atau kan ini kita saya kira oh, MacBook kan, jadi bukan ah. Asus yang 5 juta, 4 juta bukan, Hmm. tapi Asus yang Udah tinggi ya gitu ya, ketiga versi ya. tinggi. Oh. Em, Mac sih, walaupun saya nggak pernah pakai Mac. Oke oke. Alasannya kenapa? Hah? Kenapa mau pakai Alasannya Mac? ya, alasannya kayaknya itu enak aja, Oke. enak dilihat aja, enak dipakai gitu kan. Walaupun ya Belum pernah nyoba. nggak pernah pakai sih. Oke. Yang selanjutnya, bayaran mahal tapi banyak revisi atau bayaran harga teman Hmm. tapi sedikit revisi. Harga tinggi tapi banyak revisi. Kenapa? Karena bayarannya lumayan tinggi gitu kan, walaupun revisi. Karena revisi itu menurut saya nggak terlalu sulit, karena revisi itu hal yang sebelumnya udah ada, tapi kita cuma tinggal edit-edit aja. Nah,
Itu revisi sih nggak terlalu Walaupun apa sih. revisinya lebih dari 10 kali. Nggak masalah kalau Nggak harganya masalah. memang tinggi. Emang Karena ada. kalau yang harga teman tadi itu, yang menurut saya itu Tapi yang harga teman tadi tapi nggak ada revisi loh. nggak ada revisi. Iya. Ya, itu sih kelebihannya. Kalau saya tetap yang harga tinggi tapi revisinya lumayan. Jadi daripada harga walaupun temannya. capek tapi puas Iya, dengan harganya puas ya. ya. Oke, selanjutnya itu kuliah atau karir? Karir. Karir. Karir, kenapa karir? Karena- Anda tidak mau kuliah ya? Anda sudah lama ya tidak ke kampus kan? Udah lama banget ya kampus. Kenapa karir gitu? Jelas karir banget yang saya pilih karena di satu sisi lebih saya lebih ke ini ya, lebih langsung ke to the point-nya, lebih menghasilkan gitu kan. Mungkin oke lah yang kuliah itu bisa nanti jadi guru atau jadi dosen atau lebih tingginya lagi gitu kan. Cuman kalau dari sisi akademis saya akui saya itu kurang. Jadi saya lebih suka berkarir sih, buka usaha. Oke. Jadi karir maju, oke, kuliah berantakan nggak apa-apa. Enggak juga sih, jangan dong. Jangan dong. Jangan dong Karena, ya. Udah capek kuliah ya. karena di kuliah itu saya menggantungkan cita-cita orang tua Oh, saya oke. juga. Karena Esikom itu perlu untuk Karena di kampung Esikom ya. itu perlu. Untuk gitu di kan. kampung ya. Untuk ya salah satunya. Oke. Selanjutnya ngedit logo atau ngedit spanduk? Spanduk. Kenapa? Karena spanduk itu nggak terlalu ribet ya menurut saya. Dan Karena kalau logo perlu apa ya? Idealis. dan kalau ya. logo itu idealis terus harus bermakna. Bener-bener harus tahu apa Bener-bener yang- harus tahu maknanya. Oke, selanjutnya itu desain grafis atau jurnalis. Oh, ini lumayan apa ya? Karena kan Anda kan apa? Jurusannya jurnal kan? Jurnalis. Ya. Kenapa Anda juga menyebut ke desain grafis? Itu kan sangat tidak Sangat- sinkron itu. Sangat kurang sinkron ya. Desain grafis atau jurnalis? Desain grafis. Kenapa desain grafis lagi? Ya karena di situ salah satu hobi saya dan di situ yang menurut saya lebih menghasilkan. Kalau di jurnalis sejauh ini saya belum terlalu memahami, walaupun saya jurusannya jurnalis gitu kan, belum terlalu memahami. Berarti Anda gitu. salah masuk konsentrasi dong. Kalau salah masuk sih enggak, karena itu keinginan saya sendiri ya. Saya bangga jadi mahasiswa Oke. jurnalis. Dan terakhir revisi atau deadline? Revisi. Kenapa revisi? Karena kalau menurut saya revisi itu nggak terlalu terbebani dengan waktu ya. Jadi kalau deadline tuh benar-benar terbebani sama waktu banget itu kan, karena ada batas limit waktunya. Kalau revisi itu kan ya kalau misalnya orang tuh minta revisi baru kita kerjakan lagi revisinya. Gitu. Kalau deadline sih berapa sih waktunya pernah sangat cepet gitu, terus Sangat proyeknya cepet. apa sih? Sangat cepet itu pagi sih dikumpulnya gitu kan. Project apa itu? Bikin poster gitu kan. Poster anak kelas. Oke. Jadi dulu kami ada mata kuliah desain grafis dan itu UASnya kami bikin poster, dicetak dan itu deadline gitu kan. Jadi pagi itu harus sudah siap. Dan kebetulan mau nggak mau ya malam itu harus dikerjakan. Mau nggak mau ya. Itu Dikerjakan. Juan dapat berapa poster yang Kalau itu kebetulan ada berapa kelas kemarin tuh ya? Oh, berarti bukan satu kelas aja dong? Oh, bukan, karena di jurusan di konsentrasi lain itu ada juga Pada hari itu juga, mata besok kuliah. juga tuh. Ya, enggak sih kayaknya beda. Kalau UASnya beda, cuman memang disuruh bikin poster juga. Oke. Dan kebetulan ya ada mungkin dari promosi teman-teman juga gitu kan. Karena udah deadline tuh mau gimana pun tetap diterima ya. Iya. Sampai jam berapa selesainya? Wah, itu tengah malam tuh, hampir pagi mungkin. Hampir pagi. Kira-kira jam 3 di bawah? Jam 3, jam 4. Oh, iya. Jam 3, jam 4. Nah, itu baru tidur pagi bentar, habis itu langsung dicetak lagi paginya. Itu kira-kira dari total itu berapa keuntungan yang didapat? Kalau keuntungan sih nggak terlalu tinggi ya. 100 ke atas? Keuntungannya itu mungkin kalau dihitung-hitung mungkin 800 mungkin ada sih. Itu tarif per poster berapa? Tarif per poster itu cuma 20.000. Berarti cuman karena banyak yang pesen. Ya orang yang pesen berapa orang? Lebih dari 20. Mungkin 3 kalau nggak 40-an.
Jadi tuh ngerjainnya dari jam berapa ngerjainnya? Ngerjainnya itu ya sebelum apa sih, sebelum deadline kan harus dikerjain Berarti beberapa orang udah hari. minta Ah, tuh berarti dari kadang sebelum-sebelum lah ya. iya, kadang ada yang pesennya itu udah deadline sebelum dia nggak ada pesan gitu kan, mungkin karena dia udah nyoba nggak bisa juga desain, dan dia nyari sana sini desain Mahal. mahal mungkin, nggak, terus nggak ada yang cocok atau nggak ada yang bisa, ya nyari-nyari dan mungkin dapat saya gitu kan. Jadi 800 lah ya untuk itu. Oh, saya kurang tahu sih, mungkin sekitar gitu, soalnya ya kalau 40 orang aja, kalau 20 kadang ada yang ngasih di atas gitu kan, ada yang ngasih 30, ada yang ngasih 50 gitu kan. Ya pertama nggak saya tarifin karena eh, ini sih kemarin belum ada tarifnya gitu kan di Tapi poster itu. poster itu kan sulit untuk 30 orang nggak sih? Mm. Itu gimana jualan gitu? Maksudnya kalau sertifikat kan template kan? Iya, Dan template. cuma beda nama, kalau beda bikai. Itu Nah, kalau sertifikat itu sih tergantung ini juga sih, kalau misalnya dia butuh sesuai apa iya. ya Tapi kita kalau bikin poster sendiri. gimana? Kalau poster ya 30 orang gitu berbeda orangnya tuh pasti ya downloadan di laptop penuh tuh macam-macam tuh iya, gambar-gambar. penuh memang. Ya sekarang ini kan media juga udah saking berkembang gitu kan. Jadi desain grafis juga memerlukan ilmu layout ya, tata letaknya gitu kan. Jadi di desain itu ada yang namanya istilahnya layout gitu kan. Jadi eh, kita cari ini aja, cari bahan juga. Kayak kemarin itu kan posternya itu tentang ini sih, tentang ada yang keindahan laut apa, tempat wisata gitu kan. Oh, Jadi sepertinya ya saya kenal itu tugasnya. Saya juga dapat satu orang. ya lumayan lah Iya. itu kan. Nah itu di situ ya, kalau gambarnya kan kita cuman cari dari apa yang Internet. internet aja. Nah baru di situ kita desain Oh, eh, kata-katanya. garis-garisnya itu kayak bentuk apa tuh namanya, eh pesona Indonesia gitu. Nah, Oh, pesona-pesona itu logonya lah ya. logonya ya, terus bikin teksnya, kata-katanya gitu kan. Terus layoutnya, gradiennya segala macem. Nah, itu bikin sendiri sih. Oke. Hmm. Oke, kayak udah selesai di Juan dan Oke. terima kasih udah mau mampir di channel YouTubeku. Ya, Semoga yang Juan bicarakan ini sampaikan ini bisa eh, Mr. terasa sih sebagai orang yang apa dalam bidang media gitu kan. Mm-mm. Karena menurutku juga sih desain itu kan nggak gampang sih. Ya, Apalagi cuman kadang orang bilang cuman tempel aja, template. cuman copot di Comot sini, comot sana. Google atau cuman ganti PNG ke JPEG gitu kan. Juga juga butuh seni kayak mana, bagaimana arti dari kita poster itu sampai, arti dari spanduk itu pesan yang kita bikin sampai ya kan. Iya. Logo apalagi logo itu kan. Ah, Logo itu kadang berbeda orang beda artinya beda gitu. artinya. Oke, Juan terima kasih udah mampir dan mau bercerita sharing sedikit tentang pengalamannya, tentang ilmunya. Semoga yang mendengarkan bermanfaat. Oke, see you Oke. next time.